Kalau pulau posisi kita jelas bahwa penjualan pulau itu tidak sesuai dengan undang-undang dan kita akan menjaga itu semua. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? Kita sudah melakukan satu langkah-langkah diantaranya karena itu adanya dari sosial media, tentu kita juga sampaikan di sosial media. Kita sedang melakukan satu program, kita akan sampaikan di sosial media bahwa penjualan pulau di Indonesia itu adalah tidak dibenarkan, begitu. Jadi siapapun yang melakukan promosi, ya jadi kalau di sosial media kan kita bicara lewat sosial media, Pak. Begitu, kira-kira begitu. Pak Menteri, mungkin gini, yang sosial media kan Pak Menteri punya teman di Komdiji. Itu siapa yang mengupload dan menawarkan itu? Mungkin kan bisa ketahuan. Bisa nggak dikejar orangnya? Ya kita berkoordinasi dengan Komdiji. Ya. Cukup Pak Menteri? Cukup. Teman-teman? Ya, pimpinan ini terkait anggaran juga sebentar. Yang terkait anggaran dulu. Pak Menteri, di sini kan yang untuk PHLN totalnya 1,1 triliun, realisasinya baru 2,72%, ini masih sangat sedikit sekali. Nah, apakah tergendala administrasi ataukah memang sudah ada kontrak kerjasama dengan negara yang belum direalisasikan atau gimana Pak Menteri? Mohon penjelasan. Jadi kalau PHLN itu kan pembiayaan yang sumber dari hutang luar negeri yang digunakan untuk kegiatan, satu adalah pembangunan konservasi, kemudian yang kedua adalah pembangunan pelabuhan. Nah itu masih dalam proses tender karena itu kan tidak bisa langsung dikerjakan. Jadi itu belum terserap karena tendernya masih sedang berlangsung. Dari negara mana saja yang sudah kerjasama Pak Menteri? Pinjamannya dari Perancis, dari World Bank, sama dari Islamic Development Bank. Ya. Oke, cukup. Pak Dadang, jangan panjang Pak ya. Ya, tentu program strategis yang 100 kampung layan itu Merah Putih itu hal yang strategis. Namun TA kami laporan ini belum sampai ke grand desainnya seperti apa, teknis seperti apa. Sementara Pak Menteri tadi ngajukan tambahan anggaran ya. Yang saya maksud kalau di kami kan tidak ada laut. Tadi budidaya Merah Putih namun kita punya danau. Ini Pak Dirjen katanya tidak bisa di danau. Saya mohon ini kami sudah sosialisasi di danau. Danau ya justru yang saat ini existing. Menghasilkan produksi ikan yang bagus. Di perairan tawarnya itu pendederan, pembesarannya yang lebih cepat di danau dengan jaring terapung. Nah, itu kita akan bangun dengan bertahap kaitan dengan kampung budidaya. Jadi kami mohon ini tidak dilarang gitu. Dimarahin Pak Prof. Berikut satu lagi. Ini ekspor bagi budidaya ikan unagi itu ada peraturan Dirjen yang mohon diperhatikan. Itu ekspornya harus 150 gram. Nah ini merugikan petani karena terlalu panjang untuk sampai 150 gram. Saya minta 50 sampai 100 gram harus bisa diekspor. Karena Jepang juga meminta tidak 150, mintanya 50 sampai 100 untuk dibesarkan di tempat mereka tambahannya. Karena mereka punya pakan khusus. Terbalik dengan lobster, benur kok kecil-kecil bisa ekspor. Sementara tidak dibesarkan di kita. Sementara unagi justru terbalik harus besar, harus konsumsi. Jadi mohon ini mohon bantuan dari kementerian terhadap di daerah Kabupaten Bandung yang ada Danau Saguling Cirata. Dan air yang mengalirnya bukan dari Citarum, tapi dari Ciminyak. Saya kira itu, makasih. Beda nih.